Pemirsa, hujan deras sejak pagi tadi membuat sejumlah lokasi di Jakarta terendam banjir. Di Jembatan 3 Jakarta Utara, banjir merendam sejumlah ruas jalur. Ketinggian air yang mencapai 30 cm membuat warga harus berhati-hati saat melintas. Banjir juga terendam di flyover Pesik, Jakarta Barat. Hujan deras membuat jalan ini terendam hingga 30 cm. Kendaraan yang lewat harus berhati-hati. Sementara di Cawang, Jakarta Timur, banjir sempat merendam dan menutup sebagian badan jalan. Antrean kendaraan pun terjadi di Cawang dan menyebabkan kemacetan panjang. Situasi ini diperparah oleh tingginya volume kendaraan pada jam sibuk pagi hari. Pemirsa, banjir juga menggenangi ruas Jalan Cegeraya, Tangerang Selatan, Banten. Sementara itu, angin puting beliung mengakibatkan sejumlah kios pasar dan puluhan rumah di Situbondo. Hujan yang mengguyur kawasan Tangerang Selatan pada Kamis pagi menyebabkan banjir di Jalan Cegeraya Pondok Aren hingga 30 cm. Buruknya sistem drainase membuat Jalan Cegeraya ini menjadi langganan banjir saat turun hujan deras. Bahkan tak sedikit pengendara motor yang mogok karena nekat menerobos banjir. Sejumlah pemotor juga terpaksa melintasi jalur pedestrian pejalan kaki. Kalau hujan keras sedikit aja selalu banjir di sini. Karena gorong-gorongnya ini udah terlalu rendah. Sini rendah gitu. Jadi mesti sebetulnya air ini ngatasinya disedot gitu. Harapan Bapak pemerintah apa? Kenapa? Harapan Bapak buat pemerintah? Ya itu, dibikin semacam pompa air supaya kalau ada banjir di sini langsung bisa disedot gitu. Sementara itu, banjir juga membuat kemacetan panjang dari arah Pondok Aren menuju Bintaro maupun arah sebaliknya hingga sejauh 2 km. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sejumlah atap kios pasar Besuki rusak usai diterjang angin puting beliung. Sedikitnya 6 kios dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat atap yang ambruk. Para pedagang bersama warga bergotong royong memperbaiki kios seadanya agar aktivitas berjualan tidak terhenti. Tak hanya pasar, angin puting beliung juga merusak permukiman warga. Sebanyak 21 rumah dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga berat. Cuaca buruk juga melanda di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah ambulans yang tengah mengangkut pasien ringsek usai tertimpa pohon tumbang usai diterjang angin kencang. Peristiwa itu terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah tersebut hingga menyebabkan pohon tumbang. Saat kejadian, mobil ambulans yang tengah membawa pasien pulang usai menjalani perawatan di rumah sakit. Saat di lokasi, sebuah pohon tumbang usai diterpa hujan dan angin kencang hingga menimpa ambulans. Dari Situbondo, Jawa Timur dan Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, jenazah pramugari korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang tiba di Jakarta pada Rabu malam. Jenazah diterbangkan dari Makassar ke Jakarta setelah melalui serangkaian proses identifikasi. Setelah 5 hari pencarian, tim SAR gabungan temukan 3 jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Pulu Sarong, Pangkep. Hingga kini tim SAR masih terus mencari 8 korban lainnya. Salah satu korban yang telah dievakuasi adalah pramugari maskapai Indonesia Air Transport Florencia Loretta Wibisono. Duka mendalam pun dirasakan saudara dan kerabat. Setelah disemayamkan, jenazah Florencia akan dibawa ke kampung halamannya di Tondano, Manado. Sementara itu, kotak hitam pesawat ATR 42500 ditemukan tim khusus pada Rabu siang. Perangkat itu terdiri dari 2 bagian penting, berisi rekaman data penerbangan dan percakapan di kokpit.
Black box ditemukan dengan keadaan utuh di ekor pesawat yang ada di dalam tebing sedalam 131 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 7 orang tewas setelah mobil yang mereka tumpangi tertabrak kereta di tebing tinggi Sumatera Utara. Sementara itu, diduga pengemudi mengantuk, sebuah taksi swasta di Sidoarjo, Jawa Timur terguling setelah menabrak trotoar. Kecelakaan antara kereta api dengan mobil terjadi di perlintasan tanpa palang di kota tebing tinggi Sumatera Utara pada Rabu malam. Peristiwa berawal saat mobil minibus melintasi perlintasan kereta tanpa palang dari arah Sesi Giling. Di saat yang bersamaan, sebuah kereta api datang dari arah rantau menuju kota tebing tinggi. Kecelakaan pun tak terhindarkan hingga mobil minibus terseret sejauh 300 meter. Peristiwa ini mengakibatkan 7 orang penumpang yang berada di dalam mobil tewas seketika, sementara 1 orang lainnya mengalami kondisi kritis. Menurut saksi mata yang berada di lokasi, diduga sopir tidak fokus saat melintas di perlintasan kereta hingga tidak menyadari kedatangan kereta. Dari kota tebing tinggi Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Inilah kondisi taksi yang terguling di jalan protokol kawasan Jalan Gajah Mada, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga sopir taksi mengantuk hingga menabrak trotoar dan membuat mobil terguling di tengah jalan. Pengemudi dan 1 orang penumpang mencoba keluar dari taksi yang terguling. Keduanya berhasil keluar setelah ditolong oleh warga yang berada di lokasi kejadian. Penumpangnya nggak tahu, Mas. Itu tadi apa? Nabrak trotoar atau gimana? Trotoar. Trotoar itu. Trotoar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, selamat ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hiburan di sampainya sendiri. Oh, iya. Sementara anggota Satlantas Polresta Sidoarjo dibantu petugas Dinas Perhubungan langsung mengatur lalu lintas sekitar lokasi kejadian. Untuk menghindari kemacetan arus, tim derek dari Dishub Sidoarjo didatangkan ke lokasi kejadian untuk menarik bangkai kendaraan usai kecelakaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencari kayu tewas di dasar sungai di Mojokerto, Jawa Timur. Adik korban menangis histeris saat evakuasi jenazah. Sementara itu, seorang wanita Parubaya tewas usai tercebur ke sumur sedalam 15 meter di Pamekasan. Romiatun menangis histeris saat melihat kakaknya tewas di dasar sungai Sadar, Desa Tinggar Buntut, Mojokerto, Jawa Timur. Ia akhirnya pingsan hingga harus dievakuasi dengan ambulan. Sebelumnya, Solihin dilaporkan hilang saat mencari kayu. Di lokasi hanya ditemukan sepeda motor, baju, dan sarung. Korban diduga tenggelam. Saya cari. Dari tidak ada orangnya. Cuma saya ketemu pakaiannya, ada Mas Handal itu. Posisinya di mana itu, Pak? Pakaiannya? Apanya? Pakaiannya posisinya di mana? Pakaiannya di atas itu. Dam. Jembatan itu. Jembatan. Ya. Korban ditemukan sekitar 1 km dari lokasi awal. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Puskesmas Bangsal untuk dilakukan otopsi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.